rumah tangga daerah Kalimantan kawasan Timur mengucapkan selamat dan sukses untuk acara Minggu Sembahyang Jemaat Banjarmasin. Doa kita bersama bahwa dengan diadakannya acara Minggu Sembahyang ini, Jemaat Tuhan rumah tangga demi rumah tangga di Jemaat Banjarmasin terus diberkati Tuhan, diberkati dengan sukacita, bahagia, diberkati dengan kesehatan, dan keluarga yang berbahagia ini akan menjadi keluarga yang kuat, dan di mana banyak keluarga yang kuat di dalam jemaat, jemaat kita juga akan kuat, dan kita semua baik keluarga lepas keluarga maupun jemaat dapat disiapkan untuk hidup yang kekal melalui kebahagiaan yang kita bawa sejak dari dunia ini sampai kerajaan sorga. Pada kesempatan ini juga saya untuk kedua kalinya melayani di Jemaat Banjarmasin. Di tahun yang lalu sebelum COVID saya sempat datang, dan itulah kali yang pertama, dan ini adalah kali yang kedua walaupun suasananya sudah berbeda. Tetapi saya kalau melayani di Banjarmasin, sebenarnya saya tidak terlalu sungkan walaupun saya belum pernah melayani di distrik Banjarmasin. Oleh karena ada orang tua kami, keluarga hamba Tuhan Pendeta Rakmeni adalah orang tua kami yang ada di Jemaat Banjarmasin, yang selalu mendoakan kami, mendukung kami yang muda-muda ini untuk memberikan pelayanan dimanapun kami berada. Oleh karena itu, saya bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan indah boleh bergabung bersama-sama dengan jemaat Tuhan di Jemaat Banjarmasin untuk menikmati ibadah bersama. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, terima kasih juga untuk dua lagu pujian yang sangat merdu dari para pemuda Jemaat Banjarmasin yang tampil dengan suara yang begitu merdu, yang tampil ganteng dan tampil cantik untuk terus melayani. Dan mereka adalah generasi penerus kebenaran ini yang akan meneruskan cita-cita kita di mana kita hidup dan berada dalam kebenaran ini sampai Yesus datang. Terima kasih juga untuk keluarga hamba Tuhan, Bapak Ferry Suseno dan keluarga yang sudah menyanyikan sebuah lagu yang cukup indah bagi kita yang mendasari ibadah kita yang penuh berkat ini pada hari Sabat yang diberkati Tuhan ini. Bapak Ibu Saudaraku, sepanjang satu minggu ini, Minggu Sembahyang kita berfokus kepada tema utamanya yaitu pernikahan. Dan salah satu judul yang dibahas dalam tema acara Minggu Sembahyang Rumah Tangga ini saya yang tulis. Oleh karena itu, ketika pendeta Sinaga meminta agar hari Sabat ini saya melayani, saya katakan bahwa walaupun itu di jadwal yang sebenarnya itu pada hari yang kedua, tetapi jadwal ini tidak harus di hari yang kedua karena pembahasannya mirip-mirip. Biarlah itu di hari Sabat. Dan kalau saya yang menyusunnya sudah tentu saya sudah menyiapkannya dengan lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, pada hari Sabat ini tema yang diberikan kepada kita di hari Sabat ini adalah 2 menjadi 1. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 tahun lalu ada seorang teman saya yang melayani di luar daerah Kalimantan kawasan Timur ini. Ketika kami kuliah, dia adalah adik tingkat saya, tetapi dari segi umur dia sudah jauh lebih tua dari saya. Oleh karena waktu kami di bangku kuliah, dia adalah married student yang mana dia sudah menikah. Anaknya sudah tamat dari Universitas Advent Indonesia, ada 2 atau 3 anaknya sudah tamat. Dan kemudian
Dia sekarang di usia hampir 60 tahun. Dan 2 tahun lalu dia menghubungi saya, pendeta, kalau boleh saya boleh melayani di daerah Kalimantan kawasan timur. Wah, saya bilang, ya kalau kita mau melayani di daerah Kalimantan Timur, bolehlah, berilah lamaran, biar kita bergabung. Karena saya kenal dalam pelayanannya di daerah lain, dia cukup berhasil. Dan di bangku kuliah saya kenal dia sebagai seorang mahasiswa yang sangat pintar. Dia selalu memiliki IP yang tertinggi. Saudara-saudaraku, ketika anaknya sudah tamat dari kuliah dan sudah bekerja, salah satu anaknya bekerja di Kalimantan ini, dan dia menghubungi saya untuk bisa melayani di Kalimantan. Saya katakan bahwa di Jawa lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih lengkap. Untuk apa datang ke Kalimantan? Kemudian dia buka sedikit, kenapa sampai dia mau datang ke Kalimantan. Dia katakan kepada saya bahwa saya sudah bercerai. Istri saya sudah meninggalkan saya. Wah, saya pun terkejut. Kenapa keluarga pendeta ada yang bisa bercerai? Kemudian saudaraku, 2 tahun yang lalu dalam kunjungan saya ke Jakarta, saya bertemu lagi dengan seorang pendeta yang juga adalah teman saya, ya walaupun dia adalah adik kelas saya di saat kuliah, tetapi saat itu juga dia adalah seorang merit student. Dia adalah merit student, saudara. Dan ketika dia menjadi merit student, dan ketika saya ketemu dia di Jakarta, saya melihat kok istri yang dibawa berbeda dengan istri yang dulu saya kenal. Karena istri yang dulu, saya pikir ini kok wajahnya bisa berubah. Apakah karena dulu masih kuliah, masih kurang-kurang uang, kurang make up, atau kurang penampilan, sehingga setelah jadi pendeta, apalagi pendeta di Jakarta, kemudian istrinya berubah menjadi sangat cantik. Kemudian saya katakan, wah, istri Bapak sudah berubah. Dia bilang tidak. Ini yang baru. Istri saya sudah berselingkuh dan kemudian pergi dengan laki-laki yang lain. Dan kemudian saya sekarang memilih untuk menikah dengan ini istri baru, katanya kepada saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, perceraian rupanya juga sudah masuk di tengah-tengah keluarga pendeta. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, banyak keluarga pendeta yang saya didengar di Indonesia ini yang rupanya bercerai. Nah, perceraian ini, saudara-saudaraku, sangat menyedihkan. Oleh karena itu, hari Sabat ini kita akan membahas sebuah tema yang mana kita diingatkan untuk tetap bertahan dalam pernikahan yang Tuhan telah restui, untuk tetap berbahagia sampai kematian memisahkan kita. Tidak ada perceraian. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kenyataannya bahwa hasil penelitian tentang perceraian ini, kalau di Amerika ada 4 pasangan yang menikah, 3 diantaranya bercerai dan hanya 1 yang bertahan. Saudara-saudaraku, luar biasa. 4 yang menikah, 1 yang bertahan. Kemudian di Indonesia 5 tahun terakhir, ini sebelum COVID, saudara. 10 pasangan yang menikah, 1 bercerai. Dan bagaimana, saudara-saudara, akhir-akhir ini? Ini survei yang saya ambil dari Suara.com, bukan survei tetapi kenyataannya adalah dikatakan bahwa sejak adanya COVID ini,
sejak bulan Juli 2020 ada 57.000 pasangan yang membawakan kasus perceraiannya ke pengadilan agama. 57.000. Ini di Indonesia. Dan 80% dari mereka yang menggugat itu adalah dari pihak wanita. Saudara-saudaraku yang kekasih, perceraian sudah dianggap biasa. Di lingkungan kita sudah banyak orang yang bercerai. Dan itu sudah biasa. Bahkan di gereja Masih Advent ke-7, kita sudah melihat bahwa banyak orang yang bercerai. Banyak rumah tangga yang terbentuk itu bercerai. Saling meninggalkan satu sama yang lain. Dan cerita saya di awal adalah bukti bahwa tidak hanya anggota jemaat, tetapi juga para pendeta juga mengalami perceraian. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita perlu memperkuat ikatan pernikahan ini. Karena dunia ini semakin lama semakin rusak. Dan ini juga menjadi amaran kepada kita bahwa tidak menjadi jaminan kalau kita juga sebagai pendeta, sebagai anggota jemaat di Gereja Masih Advent ke-7 ini tidak bisa atau tidak mungkin bercerai. Oleh karena itu, melalui UNI Indonesia Kawasan Barat, Departemen Rumah Tangganya, temanya untuk Minggu Sembahyang Rumah Tangga di UNI Indonesia Kawasan Barat membahas tentang pernikahan. Oleh karena melihat fenomena perceraian yang terjadi di dunia ini, yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di gereja, bahkan yang terjadi di tengah-tengah keluarga hamba Tuhan semakin tidak terkendali. Saudara-saudaraku yang kekasih, Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya sehingga mereka akan menjadi satu daging. Saya tertarik dengan kata satu yang terus diulang di ayat ini. Kemudian di dalam buku Matius pasal 19 ayat yang ke-5 dan 6 juga Matius mengutip akan Kejadian pasal 2 ayat 24 ini dan ia mengulang kata satu untuk hubungan pernikahan antara pria dan wanita sebanyak 4 kali. Diulang-ulangi, saudara. Kalau sebuah kata diulangi di sebuah ayat itu menandakan bahwa kata itu sangat penting. 2 ayat ini berbicara tentang yang 2 itu kemudian menjadi satu. Yang 2 itu kemudian disatukan. Yang 2 itu kemudian digabungkan. Yang 2 itu kemudian dinikahkan menjadi satu di dalam daging. Satu di dalam pernikahan. Nah, saudara-saudaraku, pada hari Sabat ini saya berusaha untuk memberikan sebuah eksperimen. Eksperimen tentang bagaimana 2 itu menjadi satu. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di layar, ya di mana saya sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, ada 2 benda yang saya sedang pegang. Benda yang pertama adalah spidol, dan benda yang kedua adalah pulpen. Ini 2 benda padat. Dan kemudian ada tali yang saya ikatkan kepada 2 benda yang 2 tadinya berpisah, kemudian kita kembali satukan.
Saudara-saudaraku yang kekasih, diikat dengan kuat. Namun pertanyaannya kepada kita, apakah kita sebagai manusia sanggup untuk memisahkannya? Maka saudara-saudaraku, dengan mudah saja ketika ini diikat, saya dengan mudah, yang tadi sudah menjadi, tadi satu ini, kemudian dengan mudahnya saya buka dan kemudian saya bisa pisahkan. Saudaraku, saya bisa pisahkan. Kalaupun ini harus diikat dengan tali baja atau kawat baja atau tali yang paling kuat di dunia ini dalam mengikat, maka usaha manusia menggunakan alat mungkin gurinda atau yang lain sanggup untuk memutuskan dan memisahkan yang tadinya diikat dalam satu kesatuan, tetapi kemudian dapat dipisahkan. Saudaraku, apakah ikatan pernikahan dua menjadi satu itu adalah sebuah ikatan seperti ikatan sebuah seutas tali kepada dua benda padat, pensil dan pulpen yang disatukan? Kalau itu adalah eksperimennya, maka kita semua sebagai manusia mampu untuk melepaskannya. Anak kecil juga mampu untuk melepaskannya. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa hak untuk memisahkan itu hanya hak Tuhan? Saya kembali memberikan eksperimen kepada kita pada kesempatan ini untuk bisa mana kita mengerti yang disatukan itu seperti apa. Di hadapan saya ada botol air mineral, saya tidak sebutkan namanya oleh karena saya melihat ini pendeta Sidaga ada juga di YouTube. Jadi air mineral dengan merek ini lokal Balikpapan, saudara, lokal Balikpapan. Air ini datang dari Balikpapan. Kemudian ada air mineral yang ini, saudaraku, ini dibuat dan isi airnya dari daerah Pasuruan. Pasuruan ini Jawa Timur. Cukup jauh. Beribu-ribu kilometer jarak antara Pasuruan dan Balikpapan. Dan saya dengan sengaja menggunakan pewarna untuk membedakan warna air yang ada di sini. Awalnya jernih, tapi saya menggunakan air berwarna untuk mewarnainya dengan warna merah. Saudara-saudaraku, air ini cukup jauh datang dari Pasuruan. Kemudian bertemulah dengan air dari Balikpapan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini sama halnya dengan saya yang datang dari timur. Kemudian bertemu dengan istri saya yang datang dari Toraja. Jauh. Kemudian ketika kami disatukan, saudara lihat ini air dari Toraja, kemudian disatukan dengan air dari timur, atau air Pasuruan, kemudian disatukan dengan air Balikpapan, dan sekarang dalam satu wadah, yang tadinya dua wadah, dua air yang datang dari tempat berbeda, dua orang yang menikah datang dari suku yang berbeda, tempat yang berbeda, latar belakang berbeda, kemudian disatukan dalam satu ikatan pernikahan. Maka penyatuannya, satunya adalah bergabungnya unsur air dari Pasuruan dan Balikpapan dalam satu wadah, di wadahnya Pasuruan, maka air ini, saudara. Pertanyaannya, adakah di antara saudara dan saya yang mampu atau dapat memisahkannya lagi? Ada? Kalau tadi pensil dan pulpen atau spidol dan pulpen benda padat, maka dengan mudah saja kita pisahkan sebagai manusia. Tetapi ketika air disatukan,
walaupun datang dari tempat berbeda, maka itu tidak mungkin. Dan hanya Allah yang sanggup memisahkan air ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pernikahan ini juga ketika satu menjadi dua menjadi satu, maka itu bergabungnya kata dua menjadi satu, kata yang digunakan dalam Kejadian pasal 2 dan dalam Matius pasal 19 ayat 5 dan 6 adalah kata satu, yang satu itu bukan dalam bentuk benda padat, tetapi satu itu dipersatukan dalam bentuk benda cair. Dan ketika benda cair itu bersatu, seorang manusia pun tidak sanggup memisahkan. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang punya hak untuk memisahkan. Oleh karena itu, saudara, walaupun di sekitar kita, di dunia ini, di lingkungan masyarakat, kita melihat fenomena perceraian ini sudah begitu hebatnya melanda keluarga lepas keluarga. Tetapi ingatlah bahwa hak untuk bercerai tidak ada pada seorang manusia pun. Tidak ada pada keputusan gereja. Tidak ada pada keputusan adat istiadat. Tidak ada keputusan atau hak yang diberikan kepada pemerintah untuk menceraikan seseorang. Hanya Allah yang memiliki caranya untuk sebuah perceraian. Dan saya tidak mau berlama-lama berbicara tentang perceraian. Saya mau agar kita berbicara tentang bagaimana kita boleh tetap bertahan, membangun pernikahan yang bertahan, yang terus berbahagia sampai kekekalan atau sampai surga yang Tuhan siapkan bagi. Saya ada bagi bagian ini dalam dua hal. Cara membangun pernikahan bertahan dan terus berbuah bahagia sampai Yesus datang. Cara yang pertama adalah, saudaraku, kalau kita melihat gambar yang ada di tempat kita, saya juga membuat eksperimen. Ini adalah dua benda yang sedang berjauhan, diikat dengan seutas tali, saudara. Maka ketika dua benda yang berjauhan ini dalam ikatan mereka, kemudian ketika kita angkat semakin tinggi, maka secara otomatis saudara-saudara mereka saling mendekat. Tetapi ketika kita turunkan saudara lihat ketika saya turunkan, saudara boleh coba di rumah, maka secara otomatis juga benda yang sebelah kiri dan kanan akan memiliki jarak yang semakin jauh. Artinya kalau tali itu diangkat semakin tinggi ke atas, maka semakin dekat di antara mereka. Tetapi ketika diturunkan, maka benda itu semakin menjauh. Saudaraku, kalau kita ingin agar rumah tangga kita tetap bertahan dalam kebahagiaan untuk tidak bercerai, maka kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat suami istri kepada Tuhan, maka semakin dekat suami itu, istri itu satu sama yang lain. Itu kuncinya, saudaraku. Kalau semakin dekat kita dengan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang semakin menjauh dari Tuhan dalam hubungan pernikahan, maka secara otomatis hubungan suami istri itu akan semakin menjauh. Dalam kutipan Rono buat tulisan Testimonies to Ministry halaman 307, semakin lebih dekat kita dipersatukan dengan Yesus Kristus, akan semakin lebih lemah, lembut dan penyayang tingkah laku kita terhadap
satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, kalau semakin dekat satu sama yang lain, hubungan kita semakin dekat dengan Yesus, maka secara otomatis hubungan kita satu sama yang lain, hubungan kita antara suami dan istri akan semakin penuh lemah lembut, penyayang dalam laku kita di tengah-tengah rumah tangga kita. Hadirat Kristuslah yang dapat membuat pria dan wanita berbahagia. Segala air kehidupan yang biasa dapat diubahkan oleh Kristus menjadi air anggur dari sorga. Kemudian rumah tangga menjadi sama seperti suatu firdaus yang bahagia. Keluarga menjadi satu lambang yang indah dari keluarga di sorga. Hadirat Kristus harus ada di tengah-tengah kita. Maka akan terjadi kebahagiaan firdaus di tengah rumah tangga kita. Dan kebahagiaan itulah, di dalam rumah tangga itulah, yang kemudian akan dibawa ke dalam kebahagiaan di dalam kerajaan surga. Saudaraku, jangan pernah berharap kalau saudara dalam kehidupan berumah tangga sebagai suami istri di atas dunia ini terus dipenuhi dengan kekacauan, perselisihan, pertengkaran, dan kemudian saudara berharap akan menikmati kebahagiaan di surga. Oleh karena yang pergi ke surga itu adalah keluarga yang sudah berbahagia di dunia ini, yang sudah terbiasa berbahagia, yang sudah tetap bertahan dalam kebahagiaan di dunia inilah yang kemudian akan pergi ke surga untuk melanjutkan kebahagiaan yang sudah dirasakan sejak dari dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya dekat dengan Tuhan? Ada orang Timur yang kalau dekat dengan Tuhan, supaya sangat dekat, pasang tato Yesus Kristus di badan. Jadi tatonya gambar Yesus, itu lengket, saudara. Paling dekat dan ditaruh dekat dada, itu artinya dekat hati. Apakah seperti itu, saudara? Atau kalau kita menulis nama Yesus atau mengukir nama Yesus di tangan kita dengan tato yang sulit dihapuskan, atau di dada ini kayu salib kita tatokan di sana, dan itu ada lambang dekat dengan Yesus, dekat dengan hati kita. Apa artinya dekat dengan Yesus? Mereka yang tetap berdoa dan menyelidiki firman-Nya setiap hari, dengan keinginan yang sungguh-sungguh mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan, tidak akan dituntun oleh penipuan setan. Iman dan Perbuatan halaman 68. Saudaraku yang kekasih, mereka yang tetap berdoa dan menyelidiki firman. Ya, di departemen anak-anak, saudara-saudaraku yang kekasih, selalu ada senang berdoa, senang membaca firman Tuhan, senang berbakti, senang berbuat baik, senang mengabar Injil. Itu, saudara-saudaraku, itu artinya dekat dengan Tuhan. Kalau saudara tidak senang berdoa, bagaimana dekat dengan Tuhan? Senang baca firman Tuhan, bagaimana dekat dengan Tuhan? Senang berbakti, bagaimana dekat dengan Tuhan? Senang berbuat baik, bagaimana kita bilang dekat dengan Tuhan? Senang I will go untuk pergi menginjil, bagaimana kita bilang dekat dengan Tuhan kalau kita tidak mau pergi? Bukti daripada dekat dengan Tuhan itulah itu, saudara-saudaraku. Nah kemudian, saudara-saudaraku, saya mendapat sebuah statistik dari kehidupan rohani anggota gereja Messiah Tuhan itu yang katanya dekat dengan Tuhan. Ini dari dikeluarkan oleh General Conference. Untuk kita dikatakan bahwa orang yang sudah anggota gereja Messiah Tuhan hari ke-7 di dunia ini, yang tidak pernah sudah jadi anggota tapi mereka tidak pernah baca Alkitab itu 7%. Jadi sudah anggota, saudara, tapi tidak pernah baca Alkitab.
itu 7%. Jadi kalau ada 1.000, ya kurang lebih 70 tidak pernah baca walaupun sudah dibaptis. Nah sekarang kita kurang lebih 21.000. Berarti cukup banyak yang menjadi anggota beradvent tapi tidak pernah baca Alkitab. 13% hanya baca Alkitab 1 kali 1 bulan. 28% hanya 1 kali 1 minggu baca Alkitab. 48% mereka membaca Alkitab setiap hari. Jadi saudara, ada kutipan dalam buku Roh Nubuat dikatakan bahwa tidak semua anggota gereja yang terdaftar namanya, tidak ada 1 dari 20 yang terdaftar namanya di keanggotaan gereja Masih Advent hari ke-7 akan siap untuk surga yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena hanya 48% anggota yang di seluruh dunia ini yang baca Alkitab setiap hari. Kemana yang 52% itu? Kemudian masalah belajar sekolah sahabat. 10% tidak pernah belajar sekolah sahabat, tapi bilang saya dekat dengan Tuhan. Tato boleh di dada lambang Yesus, tapi 10% tidak pernah belajar sekolah sahabat. 10% hanya belajar sekolah sahabat 1 kali 1 bulan. 17% 1 minggu 1 kali. Yaitu mungkin pas hari Sabat, waktu sudah mau diskusi, dipimpin oleh seorang, dia bukalah sekolah sahabatnya. Sekali seminggu. Dan ada 36% yang belajar sekolah sahabat setiap hari. Doa pribadi, saudara. 6% hanya berdoa 1 kali 1 bulan. 8% hanya berdoa 1 kali 1 minggu. 18% hanya berdoa lebih dari 1 kali dalam 1 minggu. Dan puji Tuhan ada 65% umat Tuhan gereja Masih Advent hari ke-7 berdoa pribadi setiap hari. Saudaraku yang kekasih, ibadah keluarga ini yang renungan pagi, renungan malam. Walaupun sudah menjadi anggota gereja Masih Advent hari ke-7, tapi 12% diantaranya tidak pernah renungan pagi walaupun sudah dibaptis. Di dalam rumah tangga, saudara. Kemudian 13% mereka hanya 1 kali sebulan renungan pagi atau renungan sore. 12% diantaranya hanya 1 kali 1 minggu. Dan 17% hanya lebih dari 1 kali untuk 1 minggu. Dan ada hanya 37% yang ada ibadah keluarga setiap hari. Yang baca Roh Nubuat, walaupun sudah jadi anggota gereja Masih Advent hari ke-7, 12% tidak pernah baca buku Roh Nubuat. 26% hanya baca sekali dalam sebulan. Kemudian 17% 1 kali 1 minggu. Kemudian angka 19% untuk lebih dari 1 kali seminggu. Saudara-saudaraku, inilah grafik pengakuan anggota gereja Masih Advent hari ke-7 yang mengatakan bahwa dekat dengan Yesus. Nah, masih banyak lagi hal yang di dalam situs ini ditampilkan untuk kehidupan rohani kita, tetapi saudara, saya hanya mengambil yang inti-intinya saja ini. Ada 5 hal ini. Pertanyaannya, kita di posisi mana? Baca Alkitabnya berapa kali? Belajar sekolah sahabatnya berapa kali? Doa pribadinya berapa kali? Ibadah keluarganya di berapa kali? Dan apakah kita membaca dari buku Roh Nubuat? Mengapa sampai ada pendeta yang bisa bercerai? Mengapa sampai ada anggota jemaat yang sudah juga bercerai? Oleh karena kita mengaku umat Tuhan, tetapi sebenarnya tidak dekat dengan Tuhan. Mengaku umat Tuhan, tetapi tidak dekat dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, kita dapat menyaksikan perceraian juga menerpa kehidupan rumah tangga kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan agar keluarga ini tetap kuat dalam kebahagiaan sampai kepada kedatangan Yesus dan kedua kali, atau sampai kematian memisahkan kita, untuk tidak bercerai.
maka kita harus dekat dengan Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara. Hal yang kedua, dan ini hal yang terakhir, agar kita dapat dekat satu sama yang saling mengasihi adalah pasangan suami istri harus saling mengerti kebutuhan yang berbeda dari dua orang yang menikah. Kebutuhan yang berbeda. Saya 2 tahun lalu mengadakan KKR langsung di Jemaat Brau. Saya datang 1 minggu dan saya mulai KKR di sana. Saya merasa senang oleh karena ada seorang ibu dari sekian banyak tamu yang hadir di gereja Brau itu selalu datang dan minta didoakan. Oleh karena itu di hari yang kedua ketika dia meminta untuk didoakan, kami doakan dia. Tetapi di hari yang ketiga adalah kesempatan saya bersama Pendeta Wahyu pergi melawatnya ke rumah. Saudaraku yang kekasih, dia selalu meminta agar didoakan katanya karena rumah tangga ini, saya ini seperti neraka. Saya katakan, kenapa seperti neraka? Saya lihat ibunya cukup cantik, kemudian berpenampilan cukup baik, dan saya tahu mungkin dia punya latar belakang orang yang punya atau orang yang kaya. Tapi dia bilang, hanya saya kalau datang di ibadah-ibadah inilah hati saya merasa kebahagiaan dan kesenangan. Tetapi ketika saya pulang ke rumah, suasana di rumah saya, hubungan saya dengan suami saya seperti neraka. Saya datang dan berkunjung dan berdoa di sana. Saya melihat dia punya rumah yang cukup mewah. Rumah yang cukup mewah. Kemudian saya lihat juga bahwa suaminya adalah seorang pegawai negeri sipil yang punya cukup tinggi kedudukannya di daerah Kota Brau itu. Kemudian saya melihat juga bahwa ibu ini punya usaha toko yang cukup besar di perumahan itu. Punya kendaraan pribadi yang saya lihat cukup mahal. Saudara-saudaraku, saya terus bertanya-tanya di dalam hati saya. Fasilitas-fasilitas ini yang penuh dengan berkat ini tidak mampu membahagiakan ibu ini. Dan dia berkata bahwa saya seperti hidup di neraka kalau saya berada di rumah saya. Kemudian saya katakan kepada dia, Bu, ya ibu sudah yakin kalau datang ke gereja atau datang ke KKR itulah kebahagiaan. Itu artinya dekat dengan Tuhan. Itu sudah bagus. Tapi hal yang kedua, apakah ibu sudah 15 tahun ini menikah dengan Bapak? Apakah ibu tahu apa yang paling disukai oleh Bapak? Dia katakan kepada saya tidak tahu. Saya bilang, bagaimana ibu sudah menikah 15 tahun? Ibu sudah hidup bersama-sama dengan Bapak 15 tahun. Tetapi ibu tidak tahu apa yang paling diinginkan oleh suami ibu. Ibu harus terbuka berarti ada masalah komunikasi yang tidak lancar antara ibu dan Bapak. Sehingga ibu tidak mendapatkan informasi yang tepat untuk memberikan hal yang paling disukai. Agar Bapak boleh menikmati akan kebahagiaan bersama ibu. Kalau ada hal yang disukai oleh Bapak yang ibu lakukan, itu dia akan senang. Demikian juga ibu harus katakan kepada Bapak apa yang paling disukai oleh Bapak, maka itu akan membuat dia senang. Saudara-saudaraku, sering sekali mungkin dalam pengalaman kita dalam berumah tangga. Saya juga yang baru menikah belum beberapa lama ini, kadang saya salah sangka dengan istri saya. Karena rupanya kami belum bisa terbuka satu sama yang lain. Saya yakin dan percaya juga saudara-saudaraku dalam hubungan rumah tangga, sering sekali kita juga salah sangka. Kalau orang yang masih banyak salah sangkanya di tengah-tengah rumah tangga, itu berarti bahwa komunikasi dalam rumah tangga itu belum berjalan dengan baik. Tidak saling terbuka satu sama yang lain. Sambil saya bercanda kepada dia. Ini hanya untuk kepada orang tua. Saya katakan begini. Boleh bayangkan ibu sudah punya anak umur 12 tahun. Ada 2-3 anak ibu. Bagaimana ibu bisa dapat anak ini kalau nggak terbuka? Saya bilang.
Untuk masalah itu ibu terbuka, tapi untuk masalah hati dan komunikasi, ibu tidak terbuka dengan dia. Oleh karena itu dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dan 25 yang pendeta Janes sudah bacakan itu, kita harus telanjang, saudara. Telanjang ini artinya di ayat yang ke-25 itu, keduanya telanjang artinya terbuka. Sering sekali dalam hubungan kita masih ada rahasia-rahasia yang mana kita tidak buka kepada suami atau buka kepada istri. Sehingga ada terus salah sangka di antara kita. Kalau orang yang sering salah sangka di dalam rumah tangganya, berarti mereka belum membuka komunikasi dengan baik. Belum terbuka sama satu. Dan kalau terus salah sangka, maka respon yang terjadi adalah perselisihan, pertengkaran, atau hal-hal yang lain. Jadi kita harus terbuka, saudara. Telanjang. Tidak ada satupun hal yang menutupi kita dengan istri. Tidak boleh kita telanjang dengan orang lain, saudara. Hanya boleh dengan istri. Dan keterbukaan itu penting dalam komunikasi di antara kita. Ini berbeda, saudara, keterbukaan ini. Ada orang yang sudah menikah tidak terbuka dengan istrinya. Tapi waktu pacaran, saudara, saya lihat waktu pacaran terbuka sekali, terus bertelepon, saudara. Baru 5 menit, sayang di mana? Baru 5 menit lagi, sayang makan apa? Baru 5 menit lagi, sudah di mana? Non-stop berkomunikasi. Tapi setelah menikah, tidak ada lagi tanya-tanya lagi antara suami. Komunikasi, memberi hati dan memberitahukan apa yang kita mau, kita tidak lakukan. Nah, pasangan suami istri akan saling mengerti kebutuhan yang berbeda dari dua orang yang menikah. Kalau sudah saling mengerti dan memenuhinya, maka kebahagiaan akan terjadi. Saudaraku, banyak pria dan wanita yang sudah menikah tidak mengerti kebutuhan pasangannya. Akhirnya yang terjadi adalah konflik. Banyak cerita, saudara. Saya katakan kepada istri saya, di awal-awal saya sempat konflik dengan istri saya. Karena kami memang latar belakang berbeda. Saya orang Timur yang agak keras, yang punya latar belakang berbeda dengan istri. Saya bilang sama istri saya, kemudian saya terbuka. Saya pernah tersinggung karena ada sesuatu hal yang dilakukan oleh istri saya. Dan saya harus buka kepada saudara-saudara. Saya katakan kepada dia, kemudian saya terbuka. Yang tadinya saya tidak terbuka. Saya katakan beliau, ada satu kelemahan saya. Saya seorang pendeta, tapi bisa hilang kependetaan saya kalau kamu lakukan itu. Kalau saya sedang lapar, jangan menari-nari di depan saya. Jangan. Karena kependetaan saya bisa hilang. Tapi kalau saya sedang kenyang-kenyangnya, boleh menari-nari di depan saya. Saya bilang kepada dia. Oleh karena itu istri saya tahu betul. Kalau saya lapar, dia tidak berani bicara terlalu banyak. Tapi kalau saya sudah mulai kenyang, dia sudah kasih makan kenyang-kenyang, dia kemudian bicara pun saya mulai tersenyum. Itu saudara. Ini hal yang sepele. Saudara. Saya terus terang, jangan pernah kalau saya lapar, Anda menari-nari di depan saya. Jangan. Saya juga tidak suka makan cabai. Saya katakan kepada dia. Orang Toraja suka makan cabai, saya tidak. Saya kasih tahu, saya tidak makan cabai. Kalau mau makan cabai, makan sendiri di sana. Saya di sini. Nah ini saudara, banyak hal yang sepele, tapi kita harus terbuka. Karena kalau kita tidak kasih tahu itu, kita merahasiakan kepada istri kita. Bagaimana saya tidak mau makan cabai, tapi saya diam-diam, maka saya pedas-pedas sendiri. Saya pendam-pendam sendiri di hati, seperti itu. Dan masih banyak hal yang lain. Bahkan, saudara, ada banyak hal yang kita ingin menyenangkan hati istri, tapi tidak tepat sasaran. Akhirnya, semakin kita berjuang untuk menyenangkannya, maka semakin konflik terjadi. Maka kita bingung, kenapa saya buat ini baik untuk dia, tetapi kenapa saya tidak disambut dengan baik. Saudara-saudaraku yang terkasih. Yang paling diinginkan pria, ini ibu-ibu harus yang paling diinginkan wanita secara garis besar, dan ini ditulis dalam Alkitab.
ibu, para bapak-bapak, sahabat ini harus dengarkan ini. Para pria, para suami harus dengarkan ini. Efesus pasal 5 ayat 50, 25 dan 28. Hai suami, kasih istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Kolose 3 ayat 19. Hai suami, kasihilah istrimu dan jangan berbuat kasar kepadanya. Saudara-saudaraku, kami orang Timur ada kelemahan. Beberapa pernikahan saya diundang ketika pernikahan itu antara orang Timur dan orang Toraja. Ada satu permintaan menikah dengan orang Timur, orang Toraja ini ketika kami di Kalimantan ini. Saya sering diundang karena saya sudah menikah dengan orang Timur, orang Toraja. Nah, orang Toraja ini saudara-saudara tidak minta belis, saudara-saudara. Tidak perlu bayar sesuatu untuk mana kita menikah. Semua gratis. Yang penting pernikahan saja. Kalau kami orang Timur tidak, saudara-saudara. Tanya pendeta Radmeni. Kalau kita mau menikah harus siap sapi beberapa ekor. Harus siap membayar mahal air susu ibu. Macam-macam saja, saudara-saudara. Dan lebih mahal kita membayar daripada biaya nikah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang masih muda, jangan coba-coba menikah dengan orang Timur. Karena saudara harus bayar mahal, saudara. Makanya saya tidak mau menikah dengan orang Timur. Saya pergi menikah dengan orang Toraja karena saya tahu itu gratis. Suatu ketika waktu orang tua saya datang ke Makassar, mau datang ke Makassar untuk kami meminang, saya telepon orang tua, Pak, kita mau datang meminang. Bagaimana? Kita bayar berapa? Iya, karena bapak saya di kampung suka mengurus orang menikah, saudara. Bayarnya puluhan juta, ratusan juta. Sapinya berekor-ekor ditarik masuk ke tenda pernikahan untuk membayar seorang wanita. Kemudian bapak saya bertelepon ke saya. Saya bertelepon ke bapak saya. Ini kita mau masuk minta, Pak. Terus bapak saya bertanya, berapa yang harus kita siapkan untuk pernikahan itu? Saya bilang gratis. Bapak saya bilang, cepat-cepat urus. Saya segera datang kalau gratis, katanya. Saudara-saudaraku, nah, ketika itu terjadi, saudara, di lingkungan ketika kami di Kalimantan ini dalam penempatan waktu di Pangkalan Bun, waktu di Nunukan, waktu di Kutai Barat, bahkan waktu di Balikpapan dan di Samarinda, tempat pelayanan saya, ketika ada orang Advent atau orang luar yang menikah antara Timur dan Toraja, pasti saya diundang. Dan orang Toraja tidak minta belis, tidak minta bayaran. Yang diminta hanya, kalau boleh orang Timur jangan pukul orang istrinya yang orang Toraja. Karena orang Timur di mana-mana pukul istri. Dan saya tuh, saudara-saudaraku, di Timur seorang suami pukul istri itu biasa. Itu bukan hal yang aneh. Dan saudara-saudaraku, saya juga berjanji kepada mertua saya, bahwa saya tidak akan memukul istri saya. Kalau dia nakal, saya hanya ketek-ketek sedikit saja. Gitu saja. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, suami-suami engkau harus menyayangi istri. Sayang mereka, saudara. Sayang. Kita harus menyayangi. Jangan membuat kasar. Jangan memukul istri. Ada orang yang tidak pukul istri tapi kata-katanya kasar, saudara. Suaranya keras. Tingkah lakunya mengintimidasi. Tingkah lakunya membuat hati hancur wanita. Jadi bukan saja hanya keras secara fisik, tapi perilaku kita, suara kita, tabiat kita bisa saja menyakiti hati mereka. Dengarkan para bapak-bapak, kasihi dan jangan berlaku kasar. Kasihi istri kita. Kemudian, saudara-saudaraku yang kekasih, wahai ibu-ibu dengarkan ini, hai para wanita dengarkan ini. Kolose pasal 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tidak ada sinetron suami takut istri di gereja Masehi Advent hari ke-7 ini. Saudara-saudara,
Suami-suami yang takut istri, saudara, ada dampaknya. Kita tidak boleh istri semena-mena dengan kita, walaupun dia punya gaji lebih tinggi, walaupun dia punya kedudukan lebih tinggi. Saudara tahu, Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Puastuti kalau nggak salah namanya, itu nantilah kita cari nama. Dia Menteri Luar Negeri terpilih 2 kali di Indonesia ini untuk menjadi Menteri Luar Negeri di Kabinet Jokowi. Apa jabatan suaminya? Ketua RW di lingkungan perumahannya. Tapi istri yang Menteri Luar Negeri ini sangat tunduk dan menghormati akan suaminya yang ketua RT atau RW di lingkungan mereka. Dari segi jabatan, saudara, jauh. Kalau saudara juga pernah ke Ayas, beberapa tahun yang lalu ada seorang dekan dari Ayas itu, ada seorang wanita, dan suaminya satpam di Ayas juga. Tetapi dalam posisinya sebagai suami, istrinya tunduk kepadanya. Walaupun gaji lebih tinggi, walaupun jabatan lebih tinggi, walaupun suami tidak punya pekerjaan, istri yang punya pekerjaan, walaupun istri dengan orang tua yang lebih kaya, keluarga yang lebih makmur, engkau harus tunduk kepada suamimu. Karena ini Alkitab yang katakan, jangan lagi ada suami sama suami istri ada di lingkungan gereja Masihat Venerik 7. Jangan ada. Karena Alkitab menginginkan agar semua istri tunduk kepada suami. Saya sebagai direktur rumah tangga daerah Kalimantan Kawasan Timur, hampir setiap hari ada orang menelepon saya masalah perceraian, masalah hubungan rumah tangga. Hampir tiap hari, saudara. Karena semua jemaat menelepon kalau ada masalah rumah tangganya. Maka yang saya temukan, yang kalau saya lihat di rumah tangga mereka, suami-suami yang takut istrinya, kebanyakan suami-suami itu berselingkuh, saudara. Karena istrinya yang terlalu kejam kepada suaminya. Sehingga ketika suaminya ini pergi menemui seorang wanita yang cukup lemah lembut, maka suaminya akhirnya jatuh hati. Ketimbang di rumah, syok, kayak tentara. Suami di dalam rumah diperlakukan istri. Dan itulah, saudara-saudaraku, makanya timbul perceraian, timbul pertengkaran, perselisihan, dan ketidakbenaran. Kalau ibu-ibu menghormati suami, tunduk kepada suami, maka kebahagiaan akan ada. Posisikan posisi kita sebagai istri. Tidak memposisikan gaji kita, pekerjaan kita, jabatan kita ketika kita hidup dalam kehidupan berumah tangga. Harus bisa menempatkan akan posisi itu pada tempatnya. Agar dengan demikian, ketika kita menjadi seorang istri di tempatnya, kita akan menghormati suami kita seperti kita menghormati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kebutuhan pokok pria dan wanita. Suami menginginkan penghormatan, sedangkan istri menginginkan kasih sayang, perhatian, dan sikap manis. Ini secara garis besar, saudara-saudaraku, ini secara garis besar diuraikan oleh firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya berusaha untuk bisa memberikan beberapa contoh sebenarnya dalam survei dan dalam penelitian terhadap apa yang paling dibutuhkan istri. Walaupun mungkin kita berbeda-beda dalam rumah tangga. Usia berbeda, pernikahan berbeda. Tapi ini kira-kira kebutuhan pokok. Dan ini biarlah para pria mengingat ini. Selain 2 hal yang sudah diminta oleh Allah di awal untuk seorang suami dan untuk seorang istri, apa yang harus dilakukan kepada pasangan masing-masing. Ini para pria, saudaraku, ini sudah menjelang
akhir daripada khotbah saya. Ini para bapak-bapak harus ini. Suami harus bersikap romantis, saudara. Harus romantis. Ya, beberapa pria tidak romantis. Dan kalau boleh datang bawa bunga, saudara, kalau istri suka bunga. Dan lebih bagus bawa bunga bank. Itu tidak ada istri yang tidak mau bunga bank, saudara. Semua mau. Kita harus romantis. Saudaraku yang kekasih, saya melihat ada sebuah keluarga ini dalam pengalaman. Suaminya ini seperti tentara di dalam rumah terhadap istri anak. Kemudian saya temukan istrinya lari meninggalkannya. Keluarga ini cukup kaya. Rumah miliaran rupiah. Kendaraan, jabatan tinggi di pemerintahan. Punya fasilitas. Tapi istrinya lari. Lari dengan seorang Ambon. Yang pekerjaannya hanya bisa main gitar. Saudara, main gitar. Tetapi orang ini menyanyi dengan lagu yang cukup merdu. Ia punya kata-kata yang cukup manis. Dan istri pejabat ini akhirnya lari. Meninggalkan seorang yang kaya raya yang punya jabatan tinggi. Karena sikapnya yang seperti tentara di rumah. Dan kemudian dia pergi dengan seorang yang tidak punya pekerjaan. Dan hanya seorang yang pandai menyanyi. Dan seorang yang pandai merangkai kata. Walaupun harus tidur beralaskan koran. Dia lebih rela daripada tinggal di rumah gedung. Tapi dengan suami yang seperti pemain gulat. Itu saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih. Banyak ibu-ibu yang akhirnya jatuh hati dengan penjual sayur yang ramah tamah, saudara. Banyak kisahnya. Karena penjual sayur ini ramah. Nggak cantik pun dia bilang cantik ibu. Padahal di rumah suami tidak pernah bilang ibu cantik. Istriku cantik. Jarang itu. Saya yakin ini. Saya mau lihat adakah di antara saudara-saudara di Banjarmasin ini. Semoga ada ya. Yang selalu bilang pagi-pagi, aduh istri saya cantik sekali. Semoga ada. Padahal tukang sayur tiap hari datang ke rumah bilang, ibu cantik sekali. Sedangkan kita tidak pernah bilang, ibu cantik, istriku cantik. Tidak pernah. Semoga di Banjarmasin selalu keluarga lepas keluarga selalu pagi-pagi mengatakan, aduh istri saya ini cantik sekali. Romantis, saudara. Kebutuhan istri suami, kebutuhan istri suka agar suami yang bertanggung jawab kepada keluarga. Jangan sampai kita ketika istri kita ada dengan keluarganya hidup senang, tetapi setelah menikah dengan kita hidupnya susah. Tantangan buat bapak-bapak sebagai suami dan calon-calon yang mau menikah, para pemuda. Kalau engkau menikah, kau harus bertanggung jawab untuk kebutuhan jasmani dan rohani dari istri dan anak-anakmu. Ini ada kata-kata dari statement dari Dr. Rantung, dosen Universitas Advent Indonesia. Dia katakan begini, lebih baik orang mentertawakanmu oleh karena engkau tidak menikah, daripada engkau setelah menikah engkau tidak pernah tertawa. Oleh karena wanita menikah dengan seorang pria yang tidak punya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Suami, istri-istri mau agar mereka memberikan penghargaan. Ini saudara, harus kita bisa memuji istri kita walaupun untuk segala hal yang dia lakukan. Kalau ada istri kita memasak 5 masakan, 4 yang tidak enak, 1 yang enak, puji yang 1 itu. Jangan ungkit yang 4. Saudara. Jangan ungkit yang 4 itu. Kalau tidak enak, diam-diam saja. Tapi ketika istri kita masak enak, 1 saja, langsung puji. Waduh, makanan ini enak sekali. Walaupun di dalam hati yang 4 tidak enak. Tapi 4 tidak perlu dikata-katakan. Beri penghargaan. Kalau ada sesuatu yang bagus dilakukan oleh istri, puji. Karena ibu-ibu suka makan puji. Saudara, mereka butuh itu.
telinga. Wanita diciptakan untuk mendengar kata-kata rayuan. Oleh karena itu wanita hanya sekedar kata-kata. Sekedar kata. Pujilah mereka. Kalau mereka cantik pagi ini, kita katakan cantik. Kalau mereka sedang dalam kesuksesannya melakukan sesuatu, segera lakukan itu. Suami yang mau mendengar keluhan istri, ini saudara. Aduh, saya ini punya masalah, tapi setelah saya dengar hal ini saya terus bertobat, saudara. Istri saya kadang ngomong, ya laki-laki ini kan tidak banyak ngomong. Sebab istri punya 20.000 kata yang mau dihabiskan satu hari. Dan kalau dia tidak ada tempatnya, ya tempatnya hanya suami. Daripada istri kita 20.000 kata dia pergi kepada tetangga atau suami orang atau ke orang lain untuk mengatakannya. Istri terlahir untuk mengatakan 20.000 kata setiap hari. Oleh karena itu bapak-bapak, tugas kita dengarlah. Walaupun tidak masuk akal, kita dengar saja. Kadang saya bilang istri saya, yang kau bicarakan ini, ya tidak perlu ini. Tapi kemudian saya berdiam, biarlah bicara-bicara. Walaupun kadang saya kurang mendengar, tapi saya berusaha diam-diam saja. Walaupun terus dia berbicara. Dengarkan ibu-ibu, karena itu kebutuhannya. Dia mau menghabiskan 20.000 kata sehari. Dan biarlah dia habiskan itu di hadapan kita daripada di hadapan orang lain. Kemudian suami yang setia. Saudaraku, mereka membutuhkan suami yang setia. Bukan setiap tempat ada. Bukan setia ini artinya setiap tikungan ada. Setia. Hanya satu. Itu kebutuhan daripada istri. Kebutuhan istri, suami yang mengizinkan istri menikmati keinginannya. Saudara-saudaraku, saya selalu katakan ini, hai bapak-bapak, semoga ini ada juga di Banjarmasin, di jemaat kita. Kita harus punya budget untuk istri kita, untuk uang belanjanya, di mana uang belanja itu dibelanjakan sesuka hatinya. Sesuka hatinya, saudara. Tidak usah kita intervensi apa mau dia beli. Mau dia beli sesuatu yang nggak masuk akal kita pun nggak usah kita intervensi. Terserah. Itu uang untukmu, mau kamu apakan, itu terserah. Ini saudara, suami harus mengizinkan istri menikmati keinginannya. Sudah tentu di batas-batas yang baik. Dan budgetkan sesuatu untuk keinginan daripada itu. Suami mengizinkan istri berkembang. Ya, kalau dia mau agak pintar sedikit, main komputer kah atau internet atau yang lain, izinkan. Jangan bilang, kamu hanya di dapur saja. Nggak usah diurus-urus yang lain. Cukuplah begitu. Mungkin dia belajar mau menjahit, dukung saudara. Main piano, dukung saudara. Atau belajar menghias wajah temannya atau dirinya, dukung saudara. Biarlah dia berkembang. Jangan kita bilang, tidak, urus saja dapur. Urus saja tempat tidur dan yang lain-lain. Tidak perlu lagi ya. Kok begitu-begitu saja. Kemudian suami tidak membanding-bandingkan. Wah, itu kamu lihat istri temanku itu begini. Kok kamu begini? Tidak boleh itu, saudara. Inilah kira-kira saudara, masih banyak lagi. Perlu keterbukaan antara suami istri untuk mengatakan lebih banyak hal lagi dari hal-hal ini. Agar dengan demikian, ketika itu diketahui suami, maka itu akan dilakukan. Kemudian saudara, ini yang terakhir. Saya tidak panjang lagi, ini yang paling terakhir. Kebutuhan suami ini ibu-ibu harus tahu. Bapak-bapak meminta agar ibu-ibu merawat diri. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan dari pagi bau bawang sampai malam bau bawang. Ini berbahaya. Bapak-bapak menginginkan kita cantik. Jangan pakai daster dari malam ke malam. Tidak mandi setiap hari. Harus mandi. Karena suami menginginkan. Karena saudara, kalau wanita itu butuh didengar. Kalau laki-laki itu kebutuhannya melihat yang indah-indah. Itu saudara. Kalau saudara tidak indah, bagaimana? Kemudian ini kebutuhan nomor 2. Nomor pertama sebenarnya ini, tapi kenapa saya buat bisa nomor 2? Istri memenuhi kebutuhan seks. Ini nanti di levelnya yang lebih tinggi,
kita bahas ini, tetapi khotbah ini saya tidak. Yang saudara menghukum suami saudara dengan cara tidak memenuhi kebutuhannya. Ini ada kutipan roh nubuat untuk ini, saudara. Dalam buku Nyonya Ellen G. White halaman 360 dikatakan, jika suamimu tidak mendapatkan pemenuhan seksual yang sesuai dengan engkau, maka engkau sedang menciptakan sesuatu di mana ia sedang terbuka terhadap godaan setan. Banyak ibu-ibu yang menghukum suaminya dengan tidak memberikan kebutuhan yang cukup untuk hal ini. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa suami memiliki komunikasi yang lancar. Jadi ibu-ibu jangan tertutup dengan suami. Kalau boleh terbuka untuk mengatakan atau untuk berkomunikasi. Istri harus penuh perhatian kepada suami. Istri yang rajin. Istri yang pandai memasak dan hal-hal yang lain. Saudaraku, pada kesempatan Sabat ini, untuk membuat istri kita berbahagia, untuk membuat suami kita berbahagia, untuk menguatkan hubungan suami kita, istri kita itu tetap bertahan untuk tidak bercerai. Maka pastikanlah kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan dengan baik. Yang kedua, kita perlu terbuka berkomunikasi untuk mengatakan apa yang paling kita suka agar kita saling memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, ketika kita melihat dan memenuhi segala yang dibutuhkan, masih banyak lagi hal. Tapi kali ini kita sampai kepada hal ini saja. Maka saya yakin keluarga kita akan terus berbahagia, menikmati kehidupan bahagia. Gereja kita akan berbahagia, semakin kuat. Dan keluarga bahagia yang di dunia inilah yang akan terbawa menuju keluarga bahagia dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.